subhanallah. Ini mungkin saya bukan percaya ini hadis yang kedua. Ini hadis ketiga, hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga ini kan kayak kami. Hadis ketiga itu jaminan Allah pada hadis yang pertama tadi. Hadis kedua, al-khalqu kulluhum yusalluna ala muallimin nas. Asali ala muallimina. Nuni bilang karena mudhaf ilaih. Jadi menjadi muallimin nas. Asali muallimina karena diidhofkan kepada nasi nuni bilang muallimin nas. Setiap makhluk Allah semuanya saja akan mendoakan kepada orang-orang yang mengajarkan ilmunya kepada masyarakat. Muallimin nas, yang menyampaikan ilmunya kepada masyarakat. Lakukan al-khairat bisa hatta khitanil ma hatta khitanil. Bukan saja yang mendoakan kepada orang-orang yang menyebarkan ilmu kepada masyarakat, bahkan yang namanya ikan-ikan yang ada di air, ikan-ikan yang ada di lautan, itu semuanya mendoakan kepada orang yang menyebarkan ilmunya. Inilah ikhlas. Ini karena ilmu ikhlas. Sani ikhlas itu repot. Kalau kita gelem lapor, piro bayar? Bani piro. Ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas itu tasbihul amal an muhafadzatil makhluqin. Jadi mensucikan, membersihkan pekerjaan dari perhatian orang. Semakin orang tidak tahu, namanya semakin ikhlas. Kalau saya bekerja hanya untuk kepentingan supaya dipuji masyarakat, maka olehnya pujian. Ini kurang Allah. Ganjaran Allah. Lalu terus gak dipuji malah diloki. Wis ora oleh pujian ya ora oleh kan. Sebab pandangan manusia itu selalu tidak lepas dari dua hal. Dasarnya Arab itu ainul ridho wa ainus suhbi. Ainul ridho itu memandang orang selalu dalam posisi positif. Bi ainul ridho. Tapi kalau ada orang yang melihat orang lain dengan sisi negatif, itu bi ainus suhbi. Melihat dengan kebencian. Saya akeh mungkin uang sing delok awake dhewe biayi itu dengan aini sukti. Sukti semua akeh itu sukti. Negatif thinking. Suudron. Uang nek suudron aja nek kerja api ayo sing dianggap lek suudron aja nek kerja api kerjakan api. Ngerjakan elek itu di sini nilai api. Jadi bergantung pada orang yang di dalam. Kalau yang dengan nilai yang itu jauhkan dari yang seperti ini. Jadi ini hikmahnya orang yang memberikan ilmu, memberikan ilmu kepada masyarakat. Semua makhluk itu Gusti Allah, malaikat itu Gusti Allah, bahkan hewan-hewan termasuk yang namanya manusia. Iwan segoro itu juga mendoakan kepada kita. Cuma kita tidak dengar. Kalau kita dengar, malah ini. Nah, kalau mati ceritanya manusia itu kan masih jauh mati. Kewan-kewan. Lalu apa itu ceritanya mati dalam kondisi suruh khotimah. Ya dingetar noleng kuburan itu. Hikmahnya awal diri tidak dipergunakan karena Gusti. Bapak Yusuf Alaihissalam nanti kaitan kalian ajwa tumbang. Al-khalqu kulluhum iyalullah wa ahabbuhum min Allah ta'ala anfa'uhum
setiap makhluk Gusti Allah, semuanya makhluk Gusti Allah itu adalah rantaian rakyat Gusti Allah. Dan yang paling diapihi, yang paling dicintai kalian Gusti Allah Ta'ala, anfa'un yang ini tegesi orang yang bisa memberikan kepada keluarganya, kepada rakyat. Lah ini banyak yang bisa memberikan manfaat pada rakyatnya, itu salah satu adalah dengan nyebarno ilmu. Tapi banyak manfaat-manfaat yang lain. Kayak saya nyebarno ilmu, ya sebarno duit. Ya sebarno. Kalau enggak yang katanya iya emang no kan. Kemudian dia bawa kapotan, ya turun mau. Wis banyak lah yang bisa memberikan manfaat itu nggak bisa dikasih. Terus wala yasri'u ahadun an yanfa'a khalqallahi bimisli da'watihi min Allah ta'ala bi ta'rifihim ma yajibu lahu min at-tawhid wa ta'ah wa tadhkirihim bi ayati wal wa tafsirihim birahmati wa tahdhirihim min subtihi al-wati bil muta'arridin lahum minal kafirin wal fasiqin. Artinya wala yasbiqu ora iso sapa ahadun siji ayam fa'al Allah ingin memberikan manfaat sapa si ahad al-khalqallah kepada makhluk Gusti Allah bimis dawatihim kelawan sepadani dakwai yasi khalqallah ilallah marang Gusti Allah. Carane bimaklumati kelawan meruaki ini maksudnya mengkai ilmu meruaki mayat jibula sesuatu yang wajib bagi si orang tersebut nyata dengan tauhid wa ta'ah. Yang terbaik di antara manfaat kepada dirinya atau kepada orang lain itu adalah orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdakwah untuk melakukan takwa kepada Allah. Caranya bimakrifatihi ayat jibulah minat tauhid wa ta'ah wa tadkirihim, kemudian mereka tadkirihim bi ayatihi wal ala alaihi. Jadi jangan cara memberikan pengetahuan tanpa knowledge, memberikan ilmu kepada siapa? Kepada orang-orang terkait dengan apa? Terkait dengan hal-hal yang wajib. Minat tauhid, ilmu tauhid. Wa ta'ah, ilmu tentang ta'ah. Wa tadkirihim, ilmu tentang zikir-zikir supaya dari ilmu. Di ayat ini lawan ayatnya Allah wa alaihi lan bila-bila nikmati Gusti Allah. Makanya ilmu sing wajib yang harus sebarkan itu terkait dengan negara. Sering bahkan pertama adalah al-ilmu yusahihul aqidah, ilmu yang membenarkan terhadap akidah. Yusahihul aqidah. Yang kedua al-ilmu yusahihus syariah, ilmu yang mengajarkan terkait dengan cara-cara yang benar di bidang syariat. Yang ketiga ilmu sahihul akhlak, ilmu yang mengajarkan terkait dengan kebenaran bagaimana beretika. Itu sih mas, bukan matematika, fisika, kimia nanti gitu, tapi sih wajibnya itu. Sehingga dengan demikian kita ribain kata berkata ini dan mulai apa ini mengiringi beberapa memahami beberapa ayat-ayat Allah
Allah, baik yang Qur'annya maupun yang kaunnya, dan juga terkait dengan hal-hal yang napa niku pemberian Allah yang berupa nikmat-nikmat Gusti niku ilmu yang manfaat sing paling apik. Kalau ini kan kita bahas dakwah sing paling apik itu memberikan ilmu kepada orang lain terkait dengan tauhid, terkait dengan taat, terkait dengan ngiling-ngiling napa niku tadabbur tafakur ayat Gusti Allah, tadabbur tafakur terkait dengan nikmat Gusti Allah. Ini terus wa tabsyirihim birahmatihi. Napa maksudnya bunganake makhluk Gusti Allah sebab rahmat Gusti, wa tahdhirihim min sukhtihi, memberikan medeni makhluk Gusti Allah terkait dengan bendunya Gusti Allah al-waqi yang mesti terjadi, yang pasti terjadi bagi siapa? Bil muta'arridin, bagi orang-orang sing padha napa niku mingwake napa ya palikan ya melengos lalu marang Gusti Allah. Nyatane sapa sing mau melengos itu minal kafirin wal fasiqin, itu akan mendapatkan takdir min syukril waqi yang pasti akan terjadi. Terus nunggu sekurang gitu. Betul setiap orang. Monggo, sampai sekat kita ada salit menawi titik sebesar mau. Dan masalah ilmu, manfaat anak solih, jariah. Monggo, saya tanya. Monggo. Masalah warisan. Jadi menceritakan saya sendiri Pak, karena masih punya orang tua ya, semoga orang tua itu diberi kesehatan. Amin. Karena saya punya keluarga ada 7 ya CKK jumlah. Kiat-kiat apa cara yang lebih santun pada orang tua karena orang tua masih hidup, bahkan anak itu sekarang ya karena kondisi keadaan kan ya kita tuh ya bisa grafiknya bisa turun. Dengan dasar ini saya mau bertanya apakah dengan cara bagaimana kita untuk lebih santun bertanya pada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waris itu level tuanya mati. Kalau kita itu pelanannya kita itu nanti ada itu kan. Level lanang mikul uang itu minum kawan. Jadi bagian bagian orang itu suci. Misalnya duit 1 juta, terus selamanya papat itu. Misalnya ini berarti papat pengguru ambek telu 11, berarti ya 1 juta bukan 11. 2 wong lanang oleh loro sepapat oleh loro berarti duit sing orang siji atau siji berarti pas 11. Tapi itu sebelum, tapi orang tua ya orang nanti seperti jadi masih ada bagiannya wong tua tidak dibagi habis. Buat tentang mana itu orang tua ngomong
Jadi waris itu adalah dibagi setelah orang tua meninggal. Anak, bapak ibu guru mati, kok apa? Itu kok dalam untuk yang mati. Yang kane. Hanya kadang-kadang enten wong tua yang sudah memikirkan kehidupan sebelum dia mati sudah dihibah. Kalau hibah itu tidak sudah dibagi, tidak mengikuti hukum sebelumnya, tidak mengikuti hukum waris. Tapi kalau yang sudah dihibahkan, wong tua ora oleh kemudian sih nyekeli barang sing di duwe motor kayak bangunan sama si A, ya wis kena ojo kali. Kecuali kalau A itu mempersilahkan kepada kita untuk gawe soalnya sudah milih si A. Dan tidak boleh berarti memiliki kepengen itu namanya wasi. Wasi ada oleh ahli jadi tergantung orang tua ini, orang tua ini kadang-kadang jika menjadi nggak menjadi tukaran sudah dihibahkan. Kalau sudah dihibahkan berarti sudah cul kepola wong tua menjadi anak sepenuhnya. Lalu kalau anak kemudian ngomong terus sama Indonesia mau masih bagian apa betul. Tapi itu harus aku matikan bahwa itu namanya wasiat yang harus ramai. Jadi harus hati-hati betul terkait dengan pembagian waris itu enten apa hitungan nih. Paling tidak itu adalah karena kondisinya macam-macam, tempatnya lain, harganya lain, mesti diketuai. Bisa jadi oleh piknik nilai WA mergo posisinya strategis. Dan ya ini waris itu bisa dibagi setelah orang tuanya meninggal. Kalau belum meninggal berarti tidak bisa diwaris. Yang bisa adalah dilakukan oleh orang tua di tapi tidak semua orang tua niku bisa. Kadang-kadang betul untuk membibanya. Yes, banyak hal lagi. Walau alam bis pun mudah-mudahan ini mungkin manfaat dari keluarga tadi. Yo, bermoga apa itu dalam Gusti Allah tidak ada yang amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pas setengah sore dan malam 2 menit kebingungan kita bahas bisa menambah kita semuanya mohon kita minta kalian Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul akhiri. Assalamualaikum.